Sejak dahulu hingga saat ini, pelayaran merupakan sektor yang sangat strategis. Aktivitas pelayaran tidak hanya menggerakkan roda perekonomian, akan tetapi juga turut berperan penting dalam penyebaran budaya, gagasan, dan agama ke berbagai negeri. Melalui pelayaran pula, kabar diangkatnya Muhammad sebagai Rasul dengan membawa ajaran Islam meluas ke berbagai penjuru dunia. Jauh sebelum hadirnya Islam, bangsa Arab yang tinggal di pesisir telah memainkan peran penting dalam perdagangan dengan dunia timur. Hal ini diungkapkan Thomas W. Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam tahun 1896. Sejak abad kedua sebelum Masehi, perdagangan dengan Ceylon sepenuhnya berada di tangan orang-orang Arab. Sementara itu, perhatian untuk membangun armada laut Islam yang kuat telah muncul di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Gagasan itu disampaikan oleh Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur Syam. Namun permintaan itu belum disetujui Umar. Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah mengungkapkan, larangan Umar dilatari oleh fakta bahwa orang Arab sebagai suku pedalaman bukanlah orang-orang yang mengenal dengan baik seluk-beluk lautan dan tidak mahir mengarunginya. Sementara itu, bangsa Romawi dan Eropa telah terbiasa dengan kondisi di lautan dan sering bolak-balik di sana, sehingga terlatih dan sangat mengetahui seluk-beluknya. Mengapa kemudian Umar bin Khattab itu menolak ketika ada usulan untuk membentuk angkatan laut? Karena salah satu sebabnya adalah bahwa ketika itu daulah atau negara Islam ketika itu masih muda umurnya, dan kemudian pengalaman juga belum terakumulasi. Sedangkan yang dihadapi adalah Bizantium dan armada Bizantium dan armada Persia yang memang umurnya sudah jelas lebih lama, sehingga pengalaman dan kemampuan manuver militer dan segala angkatan lautnya itu sudah jelas teruji, sudah jelas terbukti kemampuannya dalam ini. Jadi kemudian untuk mengurangi risiko kegagalan dalam mengirimkan armada laut itu, kemudian Khalifah Umar bin Khattab itu tidak menerima atau terkesan tidak menyetujui ada gagasan angkatan laut. Meskipun demikian, armada laut tetap dipakai oleh Umar bin Khattab dalam rangka untuk menaklukkan beberapa pelabuhan-pelabuhan penting. Meskipun demikian, Umar melihat pelabuhan menjadi titik geopolitik yang sangat penting. Hal itu tampak dari sejumlah ekspansi militer di era Umar untuk merebut sejumlah kota-kota pelabuhan. Tahun 14 Hijriah, kaum muslimin dipimpin oleh Utbah bin Ghazwan dengan angkatan lautnya yang bertolak dari Bahrain berhasil menaklukkan Ubullah yang merupakan markas militer Persia. Ubullah juga merupakan pelabuhan di Teluk Persia dan sebuah pusat galangan kapal penting. Pelabuhan ini juga merupakan tempat bersandarnya kapal-kapal Oman, Bahrain, Persia, India, dan dari Cina. Pada tahun 14 Hijriah, kaum muslimin di bawah kepemimpinan Utbah bin Ghazwan atas perintah Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan sebuah pelabuhan penting di pesisir Teluk Persia, yaitu pelabuhan Ubullah. Ubullah ini pada saat pada masa Umar bin Khattab itu dikenal sebagai daerah yang disebut Farjul Hind atau Thughrul Hind. Ada dua istilah, Farjul Hind atau Thughrul Hind, seperti disebutkan oleh sebagaimana dalam At-Tabari dalam Tarikhul Umam wal Muluk. Dia disebut demikian karena kapal-kapal atau perdagangan dan barang-barang dari timur, barang-barang dari India dan barang-barang dari Cina itu, dan kapal-kapal yang berasal dari dua daerah itu atau kapal-kapal yang berdagang ke dua daerah itu bersandar di Ubullah. Jadi bisa dikatakan bahwa Ubullah itu adalah pintu gerbang menuju India. Dan diriwayatkan bahwa hasil rampasan perang yang didapatkan dari Ubullah itu cukup banyak atau banyak sekali, sehingga kemudian Khalifah Umar berbahagia sekali ketika kemudian Ubullah itu berhasil ditaklukkan.
Pada tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengirim Utsman bin Abi al-As As-Saqafi sebagai gubernur Bahrain dan Oman. Utsman bin As-Saqafi lalu mengirim ekspedisi maritim ke Tonah, Barus, dan Teluk Daibul. Pasukannya yang menaklukkan Tonah itu terdiri dari kabilah Abdul Qais. Serbuan-serbuan laut kabilah Abdul Qais ini terus berlanjut atas pantai-pantai India hingga mereka menaklukkan Pulau Ceylon yang disebut Negeri Permata. Pada tahun 15 Hijriah, Amr bin As menaklukkan pelabuhan Gaza, Askalan, dan Akka. Pelabuhan-pelabuhan ini sangat strategis sebab merupakan perbatasan antara Syam dan Mesir dan juga tempat galangan kapal. Kemudian sekitar tahun 22 Hijriah, Amr bin As berhasil menaklukkan kota pelabuhan Alexandria. Kota ini memiliki pelabuhan yang indah, pangkalan kapal yang luas, dan juga telah memproduksi kapal sejak era pra-Islam. Alexandria juga kaya akan pengrajin yang terampil dalam membuat kapal. Di tahun yang sama, atas perintah Umar, Amr bin As juga membuka kota Fustat yang terletak di tepian Sungai Nil. Posisinya yang strategis menjadikan Fustat berkembang menjadi pusat perdagangan penting di Mesir. Di tahun 23 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab juga memerintahkan Amr bin As membangun kembali Kanal Trajan. Kanal Trajan ini yang menghubungkan antara Sungai Nil dengan pelabuhan kuno Kulzum di terusan Suez. Penggalian kanal ini bertujuan memperlancar hubungan antara Afrika dengan Hijaz. Pada akhirnya, gagasan pembentukan armada laut Muslim pertama terrealisasi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Gagasan pembentukan armada laut ini disuarakan oleh Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur Syam. Armada laut Islam di Syam berada di bawah komando Busr ibnu Abi Artah. Sedangkan armada laut Islam di Mesir berada di bawah komando Abdullah ibnu Abi Syarah. Pertempuran Dat al-Sawari menjadi pertempuran laut perdana yang dilakukan oleh Angkatan Laut kaum Muslimin. Dua armada laut ini berhasil menaklukkan armada laut Bizantium yang dipimpin Kaisar Konstantin II pada awal 34 Hijriah. Sementara itu, tidak banyak catatan mengenai kiprah Angkatan Laut Islam di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun terdapat catatan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib telah mengirimkan ekspedisi yang dipimpin Tagir bin Da'ar ke perbatasan Sin pada akhir tahun 38 Hijriah. Pasukannya juga disertai sekelompok masyaikh dan orang-orang terpandang. Meskipun pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa beliau itu mengirimkan armada laut, akan tetapi pasukan Islam ketika itu sudah mencapai Makran, sudah mencapai Sin juga, perbatasan Sin, antara perbatasan Sin dengan Makran. Itu adalah kawasan yang Makran ini adalah kawasan yang sepanjang sejarah itu memang berada di pesisir, tidak jauh dari laut. Makran yang sekarang itu adalah sebuah daerah pesisir yang berada di Balochistan, berbatasan dengan Pakistan sekarang, yang berhadapan dengan Teluk Oman. Pasukan Islam sudah mencapai kawasan tersebut dan sudah menguasai. Kemudian selain itu juga pasukan Islam juga sudah mencapai perbatasan Sind, yaitu Pakistan sekarang. Armada Laut Islam kembali berkembang pada masa kepemimpinan Muawiyah. Ia berhasil menaklukkan Makran, kemudian menaklukkan distrik Kusdar yang merupakan sebuah benteng penting di dunia. Pada tahun 41 Hijriah, atas perintah Muawiyah, Umar bin Ubaidullah bin Ma'mar menaklukkan Armabel, sebuah pangkalan laut. Dari kota Armabel inilah, di kemudian hari pasukan laut Muhammad bin Al-Qasim bertolak untuk menaklukkan Daibul. Lalu pada tahun 53 Hijriah, atas perintahnya pula, Abad bin Ziyad menaklukkan Kandara, sebuah kota pelabuhan yang di situ terdapat rumah berhala India yang terbuat dari emas.
Lalu pada tahun 91 sampai 92 Hijriah atau 711 Masehi, atas perintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, pasukan yang dipimpin Muhammad bin Al-Qasim Al-Thaqafi berhasil menaklukkan Sind. Muhammad bin Al-Qasim, menurut salah satu sejarawan Islam, ia juga berhasil membangun kota Al-Mansurah dan memperluas kota pelabuhan Ad-Daibul. Dua pelabuhan ini menjadi pelabuhan strategis antara India dan Pakistan yang terhubung ke kawasan Samudra Hindia. Dari dua kota ini kemudian pasukan-pasukan Islam, baik pasukan darat dan armada laut, bertolak melakukan penaklukan ke berbagai penjuru dunia. Peran armada laut dalam memperluas futuhat Islam juga dilakukan oleh dinasti Umayyah. Salah satunya adalah upaya mempertahankan penaklukan Sind hingga mengangkat gubernur untuk wilayah itu. Misi itu dilakukan oleh Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Al-Malik dari dinasti Umayyah 705 sampai 715. Pada masa Abbasiyah, armada laut Islam terus berkembang dan melakukan berbagai ekspedisi militer. Daulah Abbasiyah adalah yang pertama kali membentuk jawatan khusus yang disebut Waliyu Al-Bahar. Jawatan ini bertugas mempersiapkan dan mengirim ekspedisi-ekspedisi militer serta melindungi kapal-kapal Islam yang berlayar ke timur. Pada masa Daulah Abbasiyah, armada laut Islam sudah mengalami perkembangan yang luar biasa, banyak mengirim berbagai ekspedisi ke berbagai daerah. Dan pada masa Daulah Abbasiyah ini juga ada sebuah jawatan khusus yang sengaja dibentuk untuk mengurusi persoalan maritim. Jawatan ini disebut sebagai Waliyul Bahar. Jawatan ini bertugas untuk mempersiapkan dan mengirim ekspedisi militer dan melindungi kapal-kapal Islam yang berlayar ke bagian kawasan timur Samudra Hindia. Armada laut yang dikirim secara teratur ini berhasil mengamankan jalur-jalur perdagangan dan kepentingan-kepentingan Daulah Abbasiyah di kawasan tersebut. Pengalaman Islam dalam dunia kemaritiman dan membangun armada laut akhirnya mengantarkan umat Islam berani melakukan perubahan besar dengan memindahkan ibu kota Islam. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota Islam ke Baghdad yang merupakan bekas jantung kekuasaan Persia kuno pada tahun 762 Masehi. Kota yang dinamai Madinat As-Salam ini dibangun dengan landasan geopolitik yang matang sehingga dapat menghubungkan Daulah Abbasiyah yang terhubung dengan Teluk Persia melalui Sungai Tigris, memudahkan hubungan dengan dunia timur hingga ke Cina. Berkat pengalaman Islam dalam dunia kemaritiman hingga menguasai sejumlah pelabuhan strategis mengantarkan umat Islam untuk membangun pusat ibu kota baru, kota kosmopolitan, Baghdad. Kota indah di tepian sungai Tigris ini langsung terhubung pada kanal-kanal pelayaran. Pada perkembangannya, Baghdad tidak hanya ramai dengan pergaulan berbagai bangsa. Kota yang masyhur dengan sebutan Madinatus Salam ini tumbuh menjadi jantung peradaban dunia di abad pertengahan.